Kenurutan sariawan, khusyuk, semangat dan kompak siap. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Nabiyyur Rahmah. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya khairul khalaiqi ajma'in. Asyhadu annaka ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah fajazakallahu nabiyyan an ummati. Hanya yang disumpah kita orang karena simpen umroh. Misalnya kamu kaum Rasul cek di Nariyatul Bani'ah belum salam, nah dari ini serada panjang. Fa insa'a yutawila fal yutawil, wa insa'a yaktasir fal yaktasir. Yang panjang lebih bagus, dan pendeknya belum salam dengan Rasul juga. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa waffaqana bi iqtida'i atharil muhibbin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan, hafizanallah wa iyyakum minal afati wal baliyat. Akrimu maulidan nabiyyikum bi ikali ta'at liya'uda ilaikum anfa'ul barakat fa innahu min a'zamil qurubat ma lam takun fil muharramat wal makruhat bal wasyubuhat. Wa qala 'azza min qailin 'alim wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala nabiyyuna wa habibuna wa safiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayati khairul lakum tuhaddithuna wa yuhaddatsu lakum wa mamati khairul lakum turaddu alayya a'malukum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi wafiqli fala a'dila an sanani sa'ina khairu sanan. Wasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah, walau bagaimanapun pandai bilang masih tetap
kota santri. Alhamdulillah. Pandeglang masih tetap kota 1000 kiai 1.000.000. Dan kurangnya ada loba. Buktinya alhamdulillah. Di kesempatan ieu urang sadayana kumpul para santri termasuk para kiai. Anu kira-kira teu dihitung, teu bisa dihitung, jari. Maka tipayung simpuring nyangakeun atuh keluarga besar Pondok Pesantren Yunusia Miftahul Huda anu parantos ngangkeun simpuring neraskeun silaturahmi disepuh almarhum mana alhamdulillah unggal hajatan di Talaga menuju aya ke almarhum simpuring tetap ngiring aku. Ayeuna saparantos dikantung sempurna alhamdulillah putrana masih kene ngararaki ka simpuring. Sehingga dina hajatan naon bae leutik atawa gede simpuring alhamdulillah ngiring aku. Sanajan paling-paling datang nasi goreng kan ieu unggal lagi ngarepotkeun bae katalan. Sanajan teu urang minta tapi urusanana meureun kagok menang dia ieu teu diberkatan kagok mah. Laju lamun leutik teu balikeun kan menang dia ieu. Mun tegas urasa jauh-jauh menang dia ieu berarti ongkos. Iya tahu. Tapi alhamdulillah begitu sering kali simpuring ngarepotkeun ke keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda. Tapi alhamdulillah semakin dekat pengakuan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda kan. Kita kalau rasakeun gunawan apa sehingga alhamdulillah di kesempatan ieu simpuring wasilah Pondok Pesantren yang ngayakeun peringatan Maulid sanajan menurut hitungan bulanna geus lewat dina bulan Rabiul Awal. Tapi sugan bae mun urang nyemah geus angeusan ngajak. Nah kira-kira pun boga imah diusir teh moal. Ya moal. Diundang boga hajat geus beres hajat kakara kurang datang insyaallah tetep boga hajat diterima. Tak urang ge uludang dan geus lewat bulan Rabiul Awal. Bila aku bukan jengan diterima ieu. Bila aku bukan jengan ditolak Maulid. Walaupun secara pelaturan karena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah data di zaman Rasul waktu debat diramai itu malah keacanaan. Tapi baru muncul sekitar di abad ketiga. Hanya ternyata peringatan Maulid tersebut didukung oleh ulama dari berbagai kalangan. Kalangan ulama tasawuf seperti tadi para tersudikan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda begitu agung dan begitu besar ketika kita hadir di peringatan anu tangtos bisa Maulid alladzi istahabbahu ulama. Maulid anu dihitung dianggap bagus ulama adalah peringatan Maulid anu mengikuti arahnya ulama, anu nuturkeun kebiasaan para muhibbin, nu eusina mempromosikeun keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngabejakeun siapa sosok Rasulullah yang sebenarnya baik itu dalam bentuk nakar atau dalam bentuk syahid,
sehingga gogorokan bangsa Muhibbin kapungkur marhaba menyebut dan memanggil Nabi dan Rasul adalah man hadar, setiap kali dipanggil pasti hadir. Eta marhaba keur goro Nabi bareng. Keur manggil Nabi. Nu kapungkur mah ketika dikumandangkan suara marhaba dengan khusyuk dan hikmah, di tengah-tengah mereka hadir Nabi. Hari orang nuruti doang ieu marhabana ge macan lagi kadang-kadang salah komo hartina mah teu harti-harti aja. Marhaba ongkoh nu dongkak lain kambingna di kala lumbe pati kita. Wes tadi. Fatashabbahu illam takunu mithla. Karena akan seperti para muhibbin yang sebetulnya. Karena akan seperti para pecinta-pecinta Rasul sesungguhnya. Minimal fatashabbahu urang nuturuti. Urang nurutan karena kalakuan muhibbin. Inna tashabbuha bisolihin falahu. Sugan baik kakak nurutan baik bau-bau nah ieu urang ka mau. Lumawi urusan tasyabbuh bisa dalam kebaikan kita tergolong manusia-manusia baik, lamun dituruti dina urusan kegorengan jadi goreng bersumber dari hadis Rasul man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Dituruti karena bangsa mana baik, karena golongan mana baik, fahuwa minhum, mau tidak mau kita termasuk di dalam. Maka ketika orang mengaku sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah jadinya judul nice. Apa itu marhaban sebetulnya? Apa itu peringatan Maulid sebetulnya? Satu turutin baca Quran apa-apa. Sudah baik, apa minggu kasus orang-orang mukmin bercinta. Anu mana dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, geus masyhur eta hadis nama ahabbani kana ma'in filda. Anu beneran cinta nama kakang Rasulullah geus pasti bakal sasaudara jeung kakang Rasul walaupun tidak satu itu. Sanajan teu saimah jeung tapi satu surga. Berarti bakal kayak surga. Bicara kumaha ngabuktikeun kacintaan urang ka Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tauban seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapungkur mani dipuluh-puluh bobogoh ka Kanjeng Rasul. Teu eureun ngalamun, teu eureun mikiran. Kalau saja masih di dunia masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjamaah sholat bersama Rasulullah, kadang bareng muhadasah ngobrol dengan Kanjeng Rasulullah karena justru Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwaktu sejenengna Kanjeng Rasulullah berwarna dengan sahabat-sahabat Rasul. Saat Kanjeng Rasulullah yakin atau tidak, seakan-akan Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah sahabat. Maka Kanjeng Rasulullah berwaktu sejeneng nakenenya Yus ayati fayulang tuhadithuna wa yuhadathuna. Hirup pula pasti bakal nguntungkeun bikin aranjeun kabeh. Karena justru Rasul aula bil mu'minina min anfusihim. Rasul sangat sayang kepada umatnya, lebih sayang ketimbang umat itu kepada dirinya sendiri. Geus puguh Rasulullah mahawakeun jasa ka umatna sekolah ilmu kana raka hiji-hiji acan di kabeh. Tapi urang kata can puguh karunya pan ka awak urang sorangan, jeung buktina sok ancolah jeung urangna masa baru teh aya makana raka Allah. Eta urang ngaladuakeun teh karunya ka awak urang sorangan. Sudah jelas di situ neraka. Terus jelas di situ ada bahaya, tapi tak orang tetap sokadinya bahaya. Berarti terkarunya karena kurang-kurangan, tapi Rasul jauh lebih sayang kepada umatnya. Ketimbang awak kurang sayang karena awak kurang. Maka salami jenang Rasulullah tuhadithuna wa yuhatal, benar-benar
di antawisna segala permasalahan sahabat pasti solusinya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ngagungkeun sahabat ka Kanjeng Rasulullah karena langsung dididik ku Al-Quran, dididik ku Gusti Allah lewat wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengagungkan Rasulullah. Di mana semata-mata diutusnya Kanjeng Rasulullah, di samping itu min walid waqti kudu iman, kudu ngagungkeun, kudu nulungan karena agama Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata ulama, tidak ada satu pasukan, tidak ada satu bangsa manapun yang menghormati pemimpinnya seperti sahabat menghormati Rasulullah. Bahwa ayat presiden mana tiba bela sampai datangkan kuari itu dihormat rakyatnya seperti sahabat menghormati Rasul, tidak. Kok mau tambah kurang karena presiden bu? Oh tidak hormat. Kok berkorban buat apa? Kita makan di Rasulullah mah. Sahabat Rasulullah itu menghormati Rasulullah luar biasa. Nah, rubin keluar tina jasad Rasulullah. Bukan cuma perkataan Rasulullah digaul disambut ke sahabat, tapi seluruh apapun luka luar tidak saling akan di Rasulullah makai digaul. Ciduna Rasulullah menjidu dia digaul Rasulullah. Ya, di Arab biasa hayang biasa dijiduan bukan di Rasul. Ya bagaimana kira-kira? Ada santri, ayah prajurit, ayah anak buah, hayang dijiduan guru naju teror boleh memang. Poga-pogaan. Eta Kanjeng Rasulullah, ludahnya Rasulullah, mun kapanggih ti amah itu meureun kotoran lagi Kanjeng Rasul janten najis digaul. Kesana Kanjeng Rasulullah digaul, bahkan ketika itu diriwayatkan bahwa Kanjeng Rasulullah enggak digaul. Dikerok rambutna kan. Begitu banyak jutaan lembar rambut Kanjeng Rasulullah, tidak ada satu lembar pun yang jatuh ke tanah. Sadayana digaul ku sahabat dipakai jemaah. Ya, ayo orang bisa ngulungan buku aja. Boro-boro. Kedua itu tiga sahabat mengagungkan Rasulullah luar biasa. Sementara hidupnya Rasulullah sama dengan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sahabat memanggil hidupnya Kanjeng Rasul mengagungkan Rasulullah, tidak ada bedanya kalau kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Rasulullah saja kurang terang panggiling minimal ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khusyuk dan hikmah kita sambung dengan salawat itu bukti mengagungkan kita kepada Allah. Ya Allah berinya rekan Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khusyuk dan bukti merupakan pengagungan kurang kakak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah pernah ayat cerita bukan cuma rambutnya Rasulullah, lain cuma ludahnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat diceritakan ketika Rasulullah dicabut di ala darahnya. Darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di wadahan dalam botol. Pas dongkak seorang sahabat Rasul itu Abdullah bin Zubair. Kalau rasanya kemana Abdullah bin Rasulullah? Pada nama Rasul bang picin dan digetik. Buang ke tempat yang aman supaya tidak ada yang menyalahgunakan. Abdullah bin Zubair mangga Rasul. Bercanda kita darahkan di Rasulullah. Buka karena mana buah. Tetapi dongkapnya yang lebih juga. Cek Rasul entos dipicen banjir darah kaulah. Para entos. Kamana ngesah tenang Rasulnya aman bukan banyak. Di Rasul gua masih mandi uyuk semua Rasul warga itu dan tidak patuakan. Anehnya di sabaran eta ketika Abdullah bin Jubair berperang tidak mempan bacok, tidak mempan tumbak. Tempat gerangan, oh goreng si mayat sampai ayat darah Rasulullah pada jasadnya Abdullah bin Jubair.
Dua gitu gabung gelas sahabat-sahabat Rasulullah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena justru Rasul memang dicetak untuk jadi uswatun hasanah, jadi panutan yang terbaik, jadi contoh tauladan. Maka naon rupi pagawean Kangjeng Rasulullah, naon rupi cariosan Kangjeng Rasulullah, termasuk ngantepkeun Kangjeng Rasulullah karena perbuatan sahabat ini semua diikuti. Sadayana dirangkum ku sahabat selama 23 tahun cariosan Rasulullah, pagawean Kangjeng Rasulullah, termasuk ikrarnya Rasulullah, ini jadi hadis. Itu betapa cepat tanggap para wartawan Rasulullah berarti. Asal Rasul nyarios, terus pokoknya kacako ku sahabat dibijakkeun sahabat Rasul nyarios. Sehingga jadi ratusan ribu hadis. Nah, padahal aku tadi sadar pakai HP, tadi sadar pakai Android, pakai anak ukur langsung didengarkan bangsa sahabat-sahabat Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah semua sahabat apa diriwayatkan apa. Kemudian kata bikin, kemudian atau tabiin, sehingga sampai datang ke bulan Februari yang namanya hadis Rasul, cariosan Kangjeng Rasulullah, atau makhluk Rasul dan iqrarul Rasul. Sebahagian di antara bulan kapian ayat boleh menghafal muter karena dijelasin tempatnya. Coba bapak kalau kurang bapak pernah ngomong naon ayat dunia ada. Ada dengar riwayat terbukti boro-boro cariosan Rasul, boro-boro pagawean Kangjeng Rasulullah setelah jadi Rasul, bahkan sejarah lengkap Kangjeng Rasulullah dari mulai lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat begitu komplit para muhibbin-muhibbinnya Rasulullah. Sejarahnya dimimiti dikandung Kangjeng Rasulullah buat dicerita. Kejadian dimuna sejak Aminah seperti itu. Barang lahir Kangjeng Rasulullah diceritakan keanehan yang luar biasa. Tokoh mana, orang besar mana, anu dicatat sejarahnya sepuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang bangsa begitu. Nah, dua itu diantara dulu kurang kabean terang ini karun Kangjeng Rasul. Rundayan keturunan Kangjeng Rasulullah dari mulai Abdullah, Abdul Muthalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab sampai datang kaki Adnan buat dia mah katalar kabeh paling dari itu RT doang. Apa waduh? Ya Pak tokoh mana, orang besar mana, orang hebat mana? Ya, anu karun nak kagak diapa-apa. Bangsa pencinta-pencinta. Nah, kita kenal dulu ada proklamator kemerdekaan RI, yaitu siapa? Bung Karno. Sugan rantara gaya apal sahai kalau guna Bung Karno. Bung Karno anak sah, pokoknya tak sah, berat. Boro-boro orang Megawati nih malah palu dong. Orang kenal Bareto ada seorang panglima besar, yaitu Jenderal Sudirman. Tugas ayat menyawa saya tidak harus bapak aku ayat. Maka ayat tokoh besar manapun yang dicatat sejarahnya sekomplit sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boro-boro umat Islam, boro-boro pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara jujur, bangsa Katolik sekalipun, bangsa kafir-kafir sekalipun, dalam bukunya sejarah 1000 tokoh dunia menempatkan Rasulullah dalam urutan pertama dari sekian banyak tokoh-tokoh. Terus bilang wa mamati khairun lakum sang sedaya ke pula bacakan di Rasulullah. Terus pasti untung lebih. Terus yang mulu dan rame pada gak untung kiai berkat nabung. Untungkeun bah berarti kan di Rasulullah. Wa mamati khairun lakum sang geus pae ge kurang mah tetep bakal nguntungkeun we. Leuwih-leuwih engke jaga di akhirat. Sakumaha geus dijanjikeun Gusti Allah ketika Rasulullah agung dan diagungkan
di dunia. Tapi wal akhiratu khairun laka minal akhiratna lah jauh lebih mulia daripada sekedar waktu ini. Karena terus Rasulullah nambahan bahkan di akhirat nanti dan akan Rasulullah bakal ketemu kamboja. Ternyata inilah makoman mahmuda, jabatan tertinggi yang dipastikan Gusti Allah akan di Rasulullah di nalabah syafaat. Bayangkan ketika tokoh-tokoh para rasul, tokoh-tokoh dunia diminta pertolongan jaga di akhirat, angkat tangan kabeh. Nabi Adam angkat tangan, saya ketua abal basyar. Bapakna sakabeh manusia, wan ampun jeung Nabi Adam belum tekawasa di nulungan anak itu. Padahal anak itu berkasusahan ketika di pelataran mangkek, ditumpuk pindang, ditumpuk teri, padahal mereka anak itu dulu Adam alaihissalam. Segera menangkap keputusan di Gusti Allah karena belum dihisab, belum disidang, masih dalam ruang tahanan. Acan dibawakan ke persidangan, minta tolong karena dia ada angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan. Dulu tokoh para rasul yang gelar ulul azmi angkat tangan, bisa membebaskan manusia dari ruang tahanan. Hanya ketika bertemu dengan Kangjeng Rasulullah, disitulah Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka syafaat. Ini disebut syafaatil ummah. Syafaat tukang agungna pembelaan, tukang agungna bakal karasa, bakal dirasakan bisa kabeh makhluk, sakabeh umat manusia, walau kana kafirun termasuk orang kafir. Untuk Kanjeng Rasulullah kula mahyur nanguntun ke mawat naging, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil sukses ngajak umat manusia menuju tauhid, menuju jalan yang dipakai karidho Gusti Allah disebut Shiratal Mustaqim. Padahal Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngabaladah heula di bahasa Kolot. Benar-benar ngabaladahna. Karena dunia ketika itu boro-boro orang Indonesia menurut saya ya. Boro-boro bangsa Afrika, boro-boro bangsa Eropa, Amerika dan sebagainya, Arab yang konon katanya sebagai manusia paling besar, paling agung, istilahnya keturunan darah biru bang. Segala nama dipanggil nabi orang Arab, maka asal ngomongin Arab ya itu dipanggil nama. Karena IQ-nya memang paling tinggi, menurut jantung lagi paling kuat. Bangsa paling besar berarti, tapi lantaran dunia ketika itu sudah kehilangan pegangan. Daya Rasul dan Nabi itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu, sehingga disebut zaman paksa. Maka Kanjeng Rasul itu berarti ngabalada dulu. Benar dibawa ke saya Nabiullah Ismail, tapi sejarah serta ajaran Nabiullah Ismail alaihissalam terputus karena generasinya tidak. Ayah-ayah Kanjeng Rasulullah mencenang menurut sejarah di kitab Tafsir Nawawi, jarak di antara Nabiullah Ismail karena diutusnya Kanjeng Rasul ini kurang lebih 1200 tahun. Kata 1200 tahun yang menjadikan itu ayah Rasul dan Nabi tidak ada generasi menerus, artinya tidak ada ulama. Ada orang masalah jadi benar dia ditinggalin bukan dia Rasulullah 2 tahun sudah hampir 1500 tahun. 1400 sekian tahun, tapi ayah kan penerus. Indahnya ajaran Rasulullah tetap saja Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para
100 ayat tetap Rasulullah berpesan liubali syahid min murgaib numpang hijau pula nuterangkan ajaran itu pula wayahna gunung ngabejah tuh kalau tegapang itu. Terus sahabat pun berpesan kepada tabi'in liubali syahid minkum alal ghaib narima ajaran itu pula wayahna gunung ngajaran genderi di mutegapang terus sampai dekat keluar ya. Jadi sambilan seribuan tahun tetap ajaran Rasulullah, sholatnya Rasul, puasanya Rasul, zakatnya Rasul, hajinya Rasul. Nusok tiga umat Islam keluar itulah hajinya Rasul, sholatnya Rasul, puasanya Rasul. Mual salahan karena harus dijamin kami Rasulullah nyari selatan sudah minum umat ini ala sholat. Mual biar kami Rasulullah umat bola kompak karena enak. Muafian umat kaulah muafian dia kamu kemana? Ya baik. Lantas zatu to ibina dorkirina amal hak. Bakal terus di antara umat pula sampai datang ke poin kiamat. Anu tegak menceritakan menyampaikan ajaran Rasulullah yang sempurna. Mual sasar loba. Entak alangkah. Itu salahnya. Ketika di antawisna sekelompok umat Islam sendiri ayat sepura ayat bisa mau goreng karena golongan paling besar itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi padahal Rasulullah kita selatan jenuh umat Allah malah kaki Rasulullah lagi alaika bisawadil a'dham disebut sawadil a'dham golongan terbesar ini adalah Ahlussunnah wal tiba gelar ulama Ahlussunnah. Ayo kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran terputus hatta yaumil qiyamah sampai kemudian menjelang kiamat tetap menjelang bakal turun Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan dalam hadis tetap menyebarkan ajaran kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ulama yang terputus ke generasi Nabi kita. Menurut ulama di antara dua Nabi yang generasinya terputus. Satu Nabiullah Yunus, yang generasi muda. Kedua Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabinya orang Arab. Nabi Ismail terputus generasinya sehingga 1200 tahun Arab pasrah dari kerasulan sehingga disebut ke zaman akhir zaman jahiliyah. Maka begitu Rasulullah dibangkitkan, ini tugas Gusti Allah para burakna di mana Gusti Allah itu mudiro kaum mamma undiro abahum wahum. Tugas aja tentang Muhammad burak itu. Kudu merek peringatan, kudu ngajaran jelema. Ya, anu mah undiro abahum. Aku sebel link orang nama bapak kolot nak kau nanti lo kadang peringatan bisa sah. Kita 1200 tahun sama sekali tidak ada sentuhan dakwah, tidak ada seruan ketakwaan, tidak ada seruan ketaatan. Justru hirup sakayang kita menjaman jahiliyah karena ini kurang lebih 1200 tahun. Istilahnya mendiurang lima perek dan orang mengaji angka 1200 tahun. Nah, kemenangan itu orang 1200 tahun coba tuh. Mantap pantas kalau kata Allah fahum go dibijakkan Gusti Allah kaki Rasulullah kaget Muhammad kucing kurang teriak iya hum go ini jelemanan goblok geus pas. Sebenarnya geus pas karena jauh dari pengajian. 1200 tahun ngaji di bapak santri teu aya majelis salim teu aya. Dakwah tausiah agama tidak ada selama 1200 tahun. Hidupnya sakapar bae. Ya. Sehingga ngomong begitu, Allah apa yang jadi mana goblok? Hilang diurang ke majelis salim lo bapak santri lo. Pengajian tunggal minggu ayat tapi goblok kayak kene bae. Wah, mau tak berjalan baru 1200 tahun ngaji kau goblok. Bisa mau begitu. Tidak mana terbenar kabeh. Lanjut waktu kita benar.
Eta bangsa jahiliyah. Atau pokoknya masa kami mengharap ke pokoknya Madinah Islam. Ini asalnya adalah budaya jahiliyah. Mantap ayat larangan gitu Gusti Allah karena memang awalnya ada pelakunya. Ya biasa lagi gitu orang ya. Ada cacat ayat pelaku nanti lo dulu larangan. Pas ditulis di musola apa? Jangan kencing di sini berarti kamarnya lebih dari ini. Kalau kayak begini, kalau kayak begini biasanya aman-aman. Tak lagi maka ayat-ayat larangan. Sehingga 1000 ayat dalam Al-Quran yang merupakan ayat nahi, ayat larangan. Nah, berarti paling tidak 1000 macam perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Sehingga ayat larangan. Wala taqrabu zina, wala taqtulu anfusakum, wala tusyriku billah. Ini ayat-ayat nahi, ayat-ayat larangan. Berarti baheulana tadi kita zaman jahiliyah maka bicara Gusti Allah musyrik karena memang permasalahan musyrik yang paling mengakar di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Maka ditegaskan Gusti Allah hati-hati inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah perbuatan zalim yang paling besar. Karena bangsa jahiliyah musyrik, maka wala tusyriku. Super ayat melarang perbuatan musyrik karena memang dulu bangsa jahiliyah kebanyakan musyrik. Malah dunia kolah di tauhid, kosong dari tauhid. Dunia ketika itu lain sekedar bangsa Arab, sama sekali tidak ada yang berpegang tauhid. Lain la ilaha illallah Medina. Itu yang la ilaha illallah, ada yang kebanyakan Tuhan, ini namanya ifrat kan? Kelebihan, pangeran Allah, bangsa jahiliyah di 260 pangeran aja. Menangnya lagi seorang, tidak batu, tidak palu, tidak besi, tidak emas, tidak perak, masing-masing dapat isi tasken. Loba jasa, maka ketika Rasulullah menyampaikan ayat tauhid mula-mula dakwah Rasulullah itu kan tahu. Tah mangiran dulu angka Gusti Allah, belum diperintahkan sholat, belum diperintahkan berzakat, ada di kitab puasa, belum dilarang minuman keras, belum dilarang berjudi, sudah kata Rasulullah cukup hanya mentuhankan kepada Allah la ilaha illallah. Di kita pangeran minta Allah doang dimiti. Dan cara sholat, cara depan sholat bagi wajibkan anak disanggeus kanjeng Rasulullah Isra dan Mi'raj itu di usia 13 tahun kerasulan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti tadi nama cara sholat. Candi kita sholat puasa, diwajibkannya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kakak diwajibkan puasa. Lebih-lebih munggah haji baru tahun ke-6 diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dia segala diperintahkan menyusul mimiti nama di kita tauhid doang asalnya bahwa dari pangeran naik Allah bisa gitu doang. Saya terjadi ke jahiliyah karena memang jauh awalnya dari pengajian. Kawan talun akal manehna ketika hanya bertuhan kepada Allah. Bangsa jahiliyah sudah kebiasaan menyembah berhala 360 berhala. Maka ketika Rasul menyampaikan dakwah tauhid pangeran ngeukur sahiji maha tunggal cek jelema jahiliyah himung Muhammad pangeran ini. Buku kami mikir pangeran dan jelaskeun kudu susah bae cara ngomong hiji polong. Ini saking jauh dari pengajian. Lebih-lebih ketika Rasulullah berbicara tentang akhirat, karena ini pokok beriman, iman ke Allah, diimankan akhirat. Pokoknya apa penting? Aku udah sekali karena akhirat itu jadi ngaji bisa betul. Tidak bayangkan akhirat, tidak terpikir akhirat, karena urusannya gaib, urusannya tidak pernah bisa dilihat. Supaya saja nyoba ya, sudah nyawa untuk akhirat parasan mau buruk baik jadi tanya bebas tanpa urusan. Karena cuma nak bilang payah akhirat, bilang payah hidup dia bapak kalau kami payah dibelah karena sana dulu balik tinggi dia. Bangsa jahiliyah prinsipnya seperti itu, tidak percaya akhirat, para kesamaan yang nama hidup kakes di dunia doang, geus payah bebas beres urusan yang namanya akhirat itu cuma ramalan masa depan kan. Jahiliyah kepercayaan karena akhirat.
Namun ditekankan rukun iman itu adalah wabil yaumil akhir. Kudu geus dipelakkeun kurang dina jajan tuh kan kurang masing-masing. Bahwa kelak di hadapan kita ada akhirat, ada yaumil akhir. Itu karena lamun daya akhirat kita can anggeus pangadilan Allah. Can aya akhirat mah berarti kita can anggeus kan pengadilan Allah. Namun artinya Allah menurunkan pelaturan, ada wa'ad, ada wa'id, ada perintah, ada larangan, ada haram, ada halal. Sementara manusia terpatuh kabeh karena pelaturan di Gusti Allah. Tapi buktinya di dunia mereka belum diadili semua. Para pelaku-pelaku dosa, pelanggar-pelanggar aturan-aturan Allah belum semuanya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh akhirat berarti kita can anggeus. Mantap, mungkin akhirat ayat pasti itu untuk membuktikan kebenaran janji dan wa'adnya. Kita Allah bakal lupahan di tukang ibadah. Hari di dunia bakal ayat di tukang ibadah memang hilang acan. Ayat di tukang ibadah hirupna susah. Ya. Ayat tukang ibadah hirupna diantawisna ya Allah. Ya, dianggap kurang beruntung. Padahal Allah telah menjanjikan setiap yang beramal soleh, beriman kepada Allah, menyubahan kepada Allah, tapi ternyata di dunia mah aku sama rata kan kadang nuntut akiku, nuntukan maksiat di jabaran dahulu. Lu iman, atau sakit jelema kafir atau jojo baik bere rahmat rahman Allah Subhanahu wa taala. Berarti tajan anggeus. Namun dijanjikan Gusti Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum bertemu akhirat, maka pasti akhirat itu ada. Tadi lama kami nggak setengah juga berkokon. Biar baik menjadi supaya air bisa kau. Tangga air mau pulang segala hal pun kan dia kalau suku kancolan di semak aku. Bari ngomong mayu di itu mau wahia, Robin sama mau bisa ngerukun di pulang. Sedikit buruk secara fisika barangkali seperti itu, secara sahih barangkali seperti itu. Barangkali buruk itu ya tentu Tuhan baliknya lebih. Tapi dijawab Gusti Allah qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Bicakeun ku Anjeun Muhammad jawabannya nu ngahirupkeun deui tulang nu geus buruk nu kadina nyieun tulang. Gila nyieun babarieu. Oke tiada tinggal ngarehab doang dulun es. Waduh, eta si jelema kafir tetap 13 tahun Kanjeng Rasulullah berdakwah tauhid, menanamkan kepercayaan untuk akhirat. Waduh, sama sekali. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la. Ternyata lolobana jelema itu iman. Padahal kurang apa dasarnya dakwah Rasulullah? Kurang apa kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempastikan sedikit amanah kambing dan pakoda itu miliknya Rasul. Ini semua dia nggak mau Kanjeng Rasulullah, semua dia yang salah Rasulullah, semua dia nyumputkan hukum di Gusti Allah. Ya, semua dia kalah hujah Rasulullah oleh lawan sebesar apapun. Berarti hebat kan? Dahsyat bertidakwan Kanjeng Rasulullah. Tapi tetap jelma tidak ikut iman. Lakon haqal qawlu ala aktsarihim qawlan la yu'minun. Cek bahasa kasar nama dasar binaraka gitu sih. Sakitu kawan Rasulullah, sakitu hebat Rasulullah buat diri dia. Aku geus binaraka beneran. Karena neraka memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan bakal ada penghuninya. Yang disebut ashabun nar. Mereka adalah penduduk neraka selama. Ya. Tentu mesti saya di neraka. Nah, tetap baik. Jelema kafir lakon haqal qawlu ala aktsarihim lain akoli aja. Ya. Dasar neraka itu lolobana jadi jelema maka dari dulu sampai sekarang tetap lolobana ya jelema tadi. Coba hitung-hitungan orang kuari dari 7 miliar penduduk dunia, ternyata muslimnya cuma 1,5 miliar itu muslim. Tadi kamu di ayat di meta muslim, nu mukmin, nu to'ina, ada berapa persen lah? Entah kalau apa tuh bau akhir, bau lah. Minum dulu banget di bawah lagi, atau gitu lo pakai dengan kafir di badan lima, lo pakai dengan duraka di badan tukang doa. Dia diantar bisa karena dasar neraka dulu ayat manusia.
Biasanya hikmat nama gitu baik, ulah ngelawan karena keputusan Allah karena sesungguhnya kaini wasalimin Allah iman dan kufur hakikatnya adalah kehendak. Saja Allah beridun karena kufur pasti ada hikmatnya. Kenapa orang kafir semakin banyak? Kuranglah jawaban anak itu karena neraka bisi urung Mesia. Sugan baik hari kafir nalobang kurang jadi suruh neraka karena geus katalangan ku kafir bukan mereka. Kan terjadi saraka berarti kafir lumpuh. Saya burung dipakai si neraka walaupun dakwah dan berjuang membela agama Allah itu merupakan kewajiban juga kurang. Ya Rasulullah itu urut dakwah, tapi ternyata masyarakatnya lapor hakol kau bukan lagi lupa minum doloban dari itu. Padahal Rasul Siti kamana kable bukan cuma Rasul, entah ayat panjang akan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jelma-jelma kafir ngelawan kakak Rasulullah, ketika jelma kafir menistakan ajaran Rasulullah, ketika orang-orang kafir menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambillah contoh-contoh sejarah Rasul kumpul lintar tidak bihifu ada aku angkat sejarah Rasulullah supaya hati kamu mantap. Kumana yang mending sekurang Muhammad dulu bayang Nabiullah Nuh alaihi salam. Eta Nabiullah Nuh 850 tahun Mugorokan ini dan untuk kaumi Laila wa nahara ajakan Nabiullah alaihi salam mesti habis ngajakan itu berarti dengan berbagai cara dihalusan terus, dilembutan terus, dikasaran terus tetap dari dengan tetap kalahkan lawan. Karena ternyata selama 950 tahun Nabiullah Nuh alaihi salam berjuang dakwah. Mu iman karena Nabiullah Nuh 80 jelema jadi jodoh. 850 tahun bayangkan 1 tahun temenang dijaj. Bu Abdullah bin Murah kita ngajak jelema. Ya. Terus 20 tahun sekarang gue santri tua bukan arah ini maling bubar bisnis maling bisnis. Nabiullah alaihi salam 950 tahun buka santri cek agama dulu dan ukur 80. Lalu apakah karena itu Nabiullah alaihi salam disebut Rasul gagal? Tidak. Justru karena hebat ketabahan Nabiullah Nuh alaihi salam, maka Nabiullah Nuh kenging jular ulul azmi, artinya Rasul jago soal. Kata saya berani gitu, ketuhan baik. Karena juga hiji dua kita dulu lain baik berhasil. Ya, nggak ada ulul azmi ulul azmi. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sama. Lulubanan di rumah dari mulut asal. Ya, padahal Rasulullah hebatnya sudah dikenal dari sejak lahir. Hebatnya Rasulullah terus dikenal di ahli kene. Sepakat kabilan orang Arab menyatakan bahwa Muhammad adalah amin, manusia jujur. Tidak nggak bohong sama sekali. Ya, kurang mari karena jujur kurang makin tidak percaya. Ya, tapi giliran Rasulullah dakwah, giliran Rasulullah menyampaikan ajaran jujur Allah, mereka menentang keras. Abu Jahal, bangsa Soroto. Ya, jangan lagi beriman, jangan lagi berbaik hati kepada Rasulullah. Malah Abu Jahal pernah memimpin rapat di Darun Nadwa yang keputusannya adalah strategi untuk menggagalkan perjuangan Rasul. Salah satunya usir Muhammad dari kota Mekah, penjarakan Muhammad atau bunuh Muhammad. Itu keputusan Abu Jahal. Wah harapan, padahal menghet tetangga dekat. Bari terletik nangis manggih kebakakan di Rasul untuk senawi diceritakan di ayat bahwa jadaka bolan. Kita saya itu nyaritakan lagi bahwa jadaka bolan pada Rasulullah terletik pernah lebih waktu diurusan buat ini kayak berputar ini. Ditiangan kepuluh dari terpanggi terakhir orang Mekah tanyakan Rasul yang menang pagi-pagi kok jauh sekali di tengah lewat karena lewat kita mak bujal kabaran pakuan tak budak letik mencerang selalu turun Abu Jahal tinawon dirauh akan di Rasulullah terus dibuatkan karena Abu Jahal
Begitu dibuat itu dibonceng dibulin Abu Jahal, kita tanah Abu Jahal itu bisa udah. Itu bisa udah bersama sekali bisa makan Abu Jahal kalau boro-boro Pak udah itu bisa. Kebal-kebal beres ya tahun lagi disabatan malikan Abu Jahal. Balik ngomong cepon tak. Itu dia mah imam yang ditendang dibuli, aing teu bisa udah. Buka kaget Abu Jahal. Nah ini wawancara beberapa. Bahasa imam ditendang dibuli, jeung Abu Jahal sani disebut imam ku dia ieu. Kontak ya dibuli da aing ngorok sih. Tapi tak Abu Jahal penasaran dipindahkeun ka hareup juga bener ya ontak aing sih beul. Nyawa teh Abu Jahal imam harusnya kan di depan. Itu dan diharap kata Kanjeng Rasul. Hebat kita dan diharap, disayang, dimanjakan Rasul itu persis seperti Nabi Musa pernah dimanjakan oleh Firaun. Barulah kata Nabi Musa diurusan segala Firaun. Hidup di istana mewah Nabi Musa alaihissalam. Ternyata itu Nabi Musa alaihissalam musuh besarnya juga adalah Firaun. Kata Kanjeng Rasul ya pernah karena di kau punya beri pangku disayang dimanjakan jurikang ke tanah muda terlang lempang dari sahabatan deui diantarkeun Rasulullah kaki Nabi Abdul Muthalib ku ontak Jahal. Berarti persis tahu Abu Jahal akan hebatnya Rasulullah diteliti. Cipuran guru nama panggilan eta sita iman. Guru panggilan apa? Tapi tidak Jojo gue sampai datang ke kapan di perang Badar itu Abu Jahal geus ngagodot tinggal ngap gitu kan. Ya, Rasulullah memerintah Ibnu Mas'ud sambil dengan Abu Jahal karena Ibnu Mas'ud dapat khalifnya Rasulullah orangnya kecil. Ya, malah disebutkan itu tongkatnya Rasul gitu. Menurut Rasulullah nanggung dia makan tak lagi. Ali tugas kumane mah dina bagian geus karek pae geus eta cenah dina berangkat. Pas giliran Abu Jahal sudah terkapar, nah dia giliran belum masuk gitu. Nah, tinggal nganggeus tuh. Kata Mbak masuk memang pernah punya masalah dengan Abu Jahal. Kalau waktu di Mekah ada 3 surat Ar-Rahman. Rasulullah langsung mengajarkan pengumuman ke sahabat siapa di antara kalian yang mampu membaca surat Ar-Rahman di hadapan kafir-kafir Quraisy. Karena pasti kasinggung nih, bagi ayyi ala rabbikum atukadziban. Pasti kasinggung tidak kafir. Eta Ibnu Mas'ud tuh. Dibaca surat Ar-Rahman di hadapan kafir Quraisy, dicabok ku Abu Jahal sempung celina eta dia terus. Belah cerik Ibnu Mas'ud. Ya, belah cerik Ibnu Mas'ud. Kenalawan Ibnu Mas'ud dari Mekah kene terjadi kita perang. Berbeda mereka Kanjeng Rasul dulu tidak gara-gara baca surat Ar-Rahman dicabut Abu Jahal bulat tuh. Ya. Itu turun malaikat Jibril tenang baik ya pembalasan. Nah, ini kesempatan Ibnu Mas'ud ketika perang Badar. Pas Abu Jahal terkapar disaporkeun ke Ibnu Mas'ud. Nah, dia nyambung aib dia. Makanya dia ngaku jadi bisa mudah kan Abu Jahal. Ya, dijajal untuk masuk di rorojok yang dijauh isi bulan deui pada urusan anak. Sekali kan balik itu. Geus cicing bae teh. Nganjrok cenah Ibnu Mas'ud kana dada Abu Jahal geus nangka. Barang nganjrok beuntak Abu Jahal. Kita punya jadi aja boleh ukuran. Bejakeun kababaturan anjeun Muhammad adalah musuh bebuyutan. Kuos bae kan. Naudzubillah nyaho hebat Kanjeng Rasul itu dileletik tapi pae pun masih menyatakan Muhammad adalah musuh bebuyutan. Akhirnya kumpul masuk Akhirnya mana dikeret celin airnya dicabok celin orang dikeret celin kumpul masuk Jokot golok tengah bawah goloknya dia punya harga jasa. Kapak saya dikeret celin Abu Jahal di Italia di kandar-kandar masuk dipasihkan kakang itu Rasul yang celin Abu Jahal. Turun malaikat Jibril al-udur bil-udur jeli bayar jeli. Nah ini Abu Jahal nyaho kana hebatna Rasulullah, nyaho kana jujurna Rasul tapi tidak iman. Beruntung kurang salah jenting kurang panggil Kanjeng Rasul, tapi Allah senantiasa memberikan kita hidayah iman. Alhamdulillah. Bu, moga-moga ditetapkan iman Islam sampai datang ke maut. Eta Abu Jahal saking milukeun saking tetangga saking dunya.
tetap dasar pinara kali inna saqiyya lasaqiyul azab. Ya, lepas ditilang adalah kelemahan itu ditanggung sudah bakal cilaka biasa. Lain tak bisa dasar lagi Allah bela iman kamu jahat, tapi Allah menghendaki, tidak menghendaki berikan iman. Rahmah diberi hidayah insya Allah Ta'ala iman. Walau sekecil apapun, mudah-mudahan iman kurang kabilan langgeng wala tamutunna illa wa antum muslimun. Datang di Jamal panitia, waduh, kuai baca buah di rumah nantiasa dongkak di Jamal baca dongkak ini. Nah iya dia tahu. Kenapa punya kedai kelima? Orang kita kalah innal insana la yaqu arwahus. Kita kalah innal insana ya. Menurut tafsir ini insan ini di sini Abu Jahal. Ya, labdun am waridun ala sababin khusus. Lapannya insan mengumum setiap manusia. Dan waridun ala sababin khusus, tapi khususnya rekan Abu Jahal awalnya. Lantaran lapan na'am kayak gitu. Ya, al-ibrah bi umumil lafzila bil khususis apa? Ya, posisinya berarti itu kabehan baik. Setiap manusia itu potongan ada Abu Jahal atau malaikat iman sama saja. Kurang Abu Jahal dari iman arwah aku stagna karena ngarasa aing pangna. Ngarasa aing paling gila. Ngarasa aing mangkolotna, ngarasa aing pangjagoana, hampir di Abu Jahal. Artinya Abu Jahal kakarumpangan, kehalangan ku sombong. Gede jasa sombongna, gede jasa gengsi. Udah iman, piraku aing menurut dari rasa tepat. Piraku aing menurut kamu Muhammad gengsi apa? Udah itu sama sekali. Ya, salah kali antawisna. Abu Jahal berniat ya, untuk menjelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis seperti sombongnya iblis malah. Kita iblis kan sombong. Kita ngehormat doang karena dia ada bedaek. Padahal cuma kembali tinggal tunduk doang. Tapi bedaek pun sama sekali. Tidak sama sekali ketika malaikat yang pada ibadah umum mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah yang selalu taat kepada Allah. Ketika Allah perintahkan untuk berhormat kepada Allah Adam wasajadu kabeh malaikat dia tinggalin pemerintah dan Gusti Allah. Bukan karena Adamnya tapi karena perintahnya di Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Terpikir panjang malaikat Allah meminta apa saja. Kami nurut. Illa iblis kecuali iblis. Kita iblis sama sekali baik. Sudah kenurut. Barang ditanya ternyata iblis punam di iblis lagi sedang ngawar Adam. Dia pintar kena Adam dia apa padahal malaikat keampunan kalau Adam karena memang kalau Adam itu pintar kan. Wa lama Adam asma'ullah tuma Allahu 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula giliran kalau Adam ditanya aku Gusti Allah bisa enggak jawab barang malaikat ampun jeung malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul terang nabi mantap Gusti Allah geus ge ngahormat ka Adam awor malaikat angkat topi karena Nabi Adam alaihi salam adalah ilmu. Berarti ya urang kabeh itu turunan jalan pintar sebenarnya. Terpantas urang bodoh karena karbon urang bakal dan dulu Adam pintar. Pintar karena dulu Adam alisan luar biasa. Seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya Gusti Allah terang kabeh kana-kana dengan berbagai bahasa. Muncul ieu naon karana bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu Nabi Allah Adam cekatan menjawab.
kuali jadi lobang di bahasa Nabi Adam kan pinter ya, termasuk dengan hikmat dan kegunaannya. Sandayana kalau ada dibahas pintar Nabi Adam. Giliran malaikat ampun cek malaikat terjauh lama. Eta iblis sakit bodohna dibanding dengan Nabi Adam kita kahormat kalau pintar tidak. Alasannya apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min dia salah pangeran kita hanya kalau maka ada ibu kita iblis. Pan kakak kene aing bahkan ada pada iman di lagi tina seuneu dulu hurung pan seuneu. Dulu ruhai pan seuneu. Giliran ada diciptakan dari tanah haum itu belum kira tuh heran pun menghormatkan haum. Tegah hati cek Allah cek Nabi Adam manis. Cek nan cek si iblis angkat kedai itu. Dan sampai sekarang iblis tidak punya niat untuk bertobat, tidak pernah menyesal padahal membangkang Allah Subhanahu wa taala. Nuaitas begitu dicekulan. Siapapun melakukan perbuatan dosa karena tarkul hurmah, karena sombong, karena tengah hargaan, karena perintah Gusti Allah, ini jauh harapannya dari tobat. Hese karena tobat, kamu ngalahin pegawai dosa karena sombong. Karena tengah hargaan, karena perintah Gusti Allah, ini tarkul hurmah. Beda dengan ngelakukan pelanggaran karena dorongan syahwat. Urui kabita Nabi Allah Adam pun rumasa pernah melakukan pelanggaran kan disuruh. Tapi lain karena sombongnya, tapi karena Nabi Allah Adam disuruh urui kabita apa ya? Bicara ngadahar gue eta biasaan kerja kabita. Akhirnya Nabi Allah Adam menyesal kan tobat ratusan tahun. Tuh hari iblis menteraikan tobat tidak pernah ada penyesalan, malah sampai datang kakuari tetap iblis tidak menyesal. Ngelupakan pasukan pokoknya menggas, pokoknya mah yang masalah semangat dikutuk Gusti. Beri kesempatan aing iblis untuk mengganggu setiap anak Adam supaya ngelupakan batu iblis ayah pernah curhat ke Nabi Musa atau si iblis bahwa panggil Nabi Musa cek si iblis Musa ya kumane Nabi pakat lagi kalimullah coba faktanya ke pangeran mana yang tobat diterima tamuan Nabi Musa maharam bukan benar ada iblis tobat sebelum ngagak tuh dijelemakan dilaporkan ke Gusti Allah ya Allah cara iblis sebelum tobat diampura tamuan Gusti Allah di urusan tobat asal naik diampura Gusti Allah saja sendiri rumah bagi kita dengan syaratnya bikin si iblis lamun hayang kita yang mentobatkan kudu jalan lah ke kuburan Nabi Adam karena gara-gara begitu dibicara Nabi Musa kayak iblis dia naik diampura yang tobat kudu jalan lah ke kuburan Nabi umat iblis jawab keliru kene itu hayang mau nak Adam kamu buat geus kojor buh geus daya harapan berpikir tobat kamu karena sombong siapapun seperti itu. Padahal namun yang dipakai kesombongan umat manusia. Al-insan awal nutfah. Manusia itu diciptakan hanya dari sperma opum yang kemudian disatukan dalam satu tabung yang dinamakan rahim. Disinggung Gusti Allah di awal jarol insan wa anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Jadi kurang menaik manusia pakai sombong takabur itu. Dan gue yang dijiran di tidak caimani di Gusti Allah. Ya, ini ayat lain sekedar ngabijakan sejarah manusia diciptakan dari sperma dan opum, tapi di usina nyinggung kami nabi nanti ingat karena purwadaksi mun umat manusia pakai sombong yang tak kabur. Pak Ida huwa khosimu mubina barang gejari geus gede geus sugi bisa dipajabat sombong dan nubilah. Makin teu dan ngahormat kanjeng Rasul eta siap muda. Nah iya diantar kurang apa dasarnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siniknya Rasul luar biasa, amanahnya Rasul, wah, dan orang salah Rasul. Boro-boro digawe haram, numak tu baik Rasul teman-teman. Ini wajib kurang budaya amanah Rasul lagi itu diraksa, dohir batin tidak digawe pegawai anu dilarang. Baik itu larangan makruh semua larangan. Jadi saputerna pegawai kanjeng Rasulullah mah alat taat dina taat baik. Wajib
wajib sunah. Gaya pegawaian anu sifatna mubah acan. Karena mubah dipegawai tukang di Rasulullah mah bisa jadi wajib di syariat. Bisa jadi sunnah. Karena Rasul atau tiga orang atau wenang baik kulo wasrob. Silakan makan, silakan minum. Berarti makan kita mubah, minum orang mubah. Karena perintahnya lalu. Dan 200.000 sudah jangan berlebihan. Ulah rasa ini. Ya, ini ada larangan. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Pasti kalau orang berlebihan dia ada bahaya. Ayat enak, enak. Menjal, yang antek-antek tidak mau iman karena memang sombong. Sasahage dalam kata yang paling sombong. Alhamdulillah mau jadi iman kalau suruh mau jadi tunduk karena hukum di Gusti Allah. Mudah-mudahan kurang ulah katepaan sombong kamuja. Naudzubillah ini. Dari layan ulul jannah mangkana fi qalbihi khardalun min kibrin. Moal masuk surga umat manusia lamun hatena sombong sanajan ukur sagede bakatul hikmah. Rosa paneta. Letik pada sombong nama moal masuk surga. Iblis main di surga dikaluarkeun gara-gara sombong. Komo orang mencari ke surga, musuh cuma mental di ke surga. Ya, iblis menukar di surga pada lajong dia sombong diusir. Orang di dunia sombong tapi tidak ada harapan masuk surga. Ya. Lalu sombong mana? Sombong yang sampai pada proses berturutlah menentang kebenaran ini dia. Ya, mentak iya bongkot banyak hati yang ada bisa ibu menuju bahasa. Sehingga ayat pendidikan ini sifatnya tarbiyatun nafs. Sifatnya tazkiyatun nafs, sehingga bersihkeun hati ayat bilang tasawuf. Kudu nama sampai datang kadinya ka utangan. Jeung makena ari diajar we isok jeung makena. Waduh supaya benar-benar hati urang kita ya, terhindar tidak sifat-sifat anu madmumah sifat anu kurang berarti gembur upaya anu dianggap. Nah, kita pos setan anu aya dina jero jero. Dan leutikana urang tuh digembur kan udikir kita. Udikir berdoa ilaha illallah. Bukan digembur dan gembur pos setan barang kamu aya dina jero. Karena walau bagaimanapun yang namanya manusia dina jero jantungna ieu tetap aya pos setan. Sehingga ayat disebut nafsu syaitonia, ayat disebut nafsu samuri, ayat disebut nafsu bahimiyah. Ini dina jero hati. Artinya dina jero jantung orang ayat sifat binatang buas, ayat sifat binatang liar, ada sifat-sifat setan. Ya, berarti tokohnya dina jantung orang ya anjingan ayat bedulan beban apa? Ayat anjingan ayat bedulan. Hanya babi dan anjing tersebut bisa dijinakkan. Ada dilengitkan mau bisa. Sebab itu nafsu bagian daripada awak kurang. Dilengitkan memual bisa, tapi paling bisa dijinakkan. Karena jangan galak kita anjing. Ada kudu boga dijinakkan, bos mual. Karena jangan bedul tukang nyurut-nyurut, ada bisa dijinakkan. Apa? Untuk menjinakkan nafsu anjing di nafsu bedul air aja jantung kurang. Gaya Jawa ibarat adalah disebut nafsu robaninya yang ditopang dengan ilmu dan amal. Ya, dimimiti amal syariah sampai datang karena amal mereka yang kemudian menemukan hati. Itulah yang mampu menggempur nafsu bahimiyah di dalam sabuniyah lainnya tidak kurang. Geus buga-buga kurang gawean kata laksanakeun syariat anu parantos diajarkeun busu-busu urang kubaraan dulu ulama. Sakitu pina buka pihak dulu di sini kuring amura panjang jasa karena nungan dijamal barang. Tadi nama produk salebat. Sakitu pina buka pihak mudah-mudahan yang manfaat. Nabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.